Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Aristo Pangaribuan buka suara terkait makna dari status tersangka yang kini tengah disandang oleh Roy Suryo dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Menurut lulusan Dr. Hukum University of Washington itu, penetapan tersangka berarti polisi telah memiliki bukti kuat dan menduga adanya indikasi kejahatan. Menurut Aristo, jika seseorang ditetapkan tersangka, karena menurut polisi berarti orang yang ditetapkan sebagai tersangka itu diduga terindikasi melakukan kejahatan. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak berpihak pada siapapun dalam polemik ijazah Jokowi ini. Aristo menjelaskan dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka, polisi pasti memiliki alat bukti yang menunjukkan bahwa orang tersebut jahat sehingga menjadi tersangka. Polisi, kata dia, bisa saja menahan dan menggeledah rumah Roy Suryo karena telah menjadi tersangka. Lebih lanjut, Aristo memprediksi bahwa terbitnya surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 dalam kasus ijazah Jokowi ini sangat kecil, bahkan hampir mustahil. Pasalnya, Polda Metro Jaya telah menggelar konferensi pers penetapan tersangka Roy Suryo CS. Bahkan kepolisian juga mengaku memiliki banyak bukti untuk menetapkan Roy Suryo CS sebagai tersangka. Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Kasus ini merupakan hasil pelaporan yang dilakukan oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya pada beberapa bulan yang lalu. Terdapat 8 tersangka dalam kasus ini yang dibagi 2 klaster. Klaster pertama yakni Egy Sujana, Kurniati Royani, M. Rizal Fadilah, Rustam Effendi, Damai Hari Lubis. Sementara klaster kedua yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma. Penyidik suka, ya sudah nanti aja di sidang pengadilan, nanti aja kalau mau mengajukan saksi dan ahli. Nah, itu mungkin pertimbangannya kenapa lama, dan saya pikir banyak ya Bang Sangaji saksi dan ahlinya yang mau diajukan ya, dan sah-sah aja. Harapannya adalah siapa tahu penyidik ini berubah pikirannya sehingga menjadi SP3, walaupun jarang ya. Saya harus katakan jarang terjadi ya. Bang Sangaji, Bang berarti dalam Jimmy kasus pasti Roy tahu Suryo sebagai SP3 lawyer. mustahil. Kenapa? Dalam kasus Roy Suryo ijazah ini SP3 mustahil antara Jokowi dan Roy. Kalau murni prosedur hukum ya, tidak ada sesuatu yang luar biasa, hampir mustahil. Saya tidak boleh katakan mustahil, tapi hampir mustahil ya. Kenapa? Karena ya sudah tersangka, sudah konferensi pers, sudah mengatakan punya bukti banyak. Karena menetapkan tersangka cuma 2 alat bukti, dan kemudian polisi mengatakan punya bukti yang banyak. Nah, sekarang kalau prediksi saya, analisa saya, yang dilakukan oleh Polda ini ya sekarang hanya menjalankan kewajibannya aja. Minta diperiksa, ya sudah, saya periksa. Ya. Saya nggak tahu dibatasi atau tidak, semestinya kan tidak boleh dibatasi, tapi prakteknya suka dibatasi. Nah, inilah menurut saya yang menjadi pertimbangan utama. Kalau pertimbangan keduanya tadi Bang Sangaji mengatakan mungkin masih ragu-ragu terhadap pasal penetapan tersangkanya, kayaknya sih enggak ya. Kayaknya enggak. Kenapa? Karena apalagi perkara sebesar ini, gelar perkara sudah berkali-kali, agak susah kalau ragu-ragu. Jadi alasan yang paling plausible, yang paling possible adalah ya tadi dia menjalankan formalitas saja, menjalankan ya sudah, kalau perlu saya dengar ya saya dengar. Gitu. Apakah itu bisa merubah pikiran para penyidik? Kayaknya susah, saya bilang tadi, hampir mustahil. Kenapa? Karena nah ini juga salah satu argumentasi saya. Karena tidak diberikan akses juga terhadap ijazah. Ijazahnya cuma dikasih begitu doang. Ya, jadi tidak mungkin, hampir tidak mungkin kubunya Bang Sangaji ini melahirkan suatu bukti yang spektakuler yang bisa meruntuhkan konstruksi kasus. Karena dia tidak mungkin melahirkan argumentasi yang luar biasa. Kenapa? Karena dia tidak punya akses yang sama terhadap alat buktinya. Begitulah